Suatu hari, dunia dilanda bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerbang-gerbang misterius tiba-tiba bermunculan di berbagai penjuru, dan dari dalamnya keluar makhluk-makhluk mengerikan yang kemudian dikenal sebagai monster. Kemunculan mereka menjerumuskan peradaban manusia ke dalam kekacauan yang berkepanjangan. Kota-kota hancur, kehidupan manusia terancam, dan ketakutan menyelimuti seluruh dunia. Di tengah situasi yang penuh keputusasaan itu, muncul harapan baru. Sejumlah manusia terpilih dibangkitkan oleh suatu kekuatan misterius yang dikenal sebagai sistem. Melalui sistem tersebut, mereka memperoleh kekuatan yang melampaui batas manusia biasa dan kemudian disebut sebagai hunter. Para hunter inilah yang berdiri di garis depan, melawan monster, serta menaklukkan gerbang-gerbang yang terus bermunculan. Seiring dengan keberhasilan mereka menutup gerbang-gerbang tersebut, kekuatan mereka pun meningkat secara bertahap, dimulai dari peringkat bintang 1 hingga mencapai bintang 7. Namun, di atas para hunter biasa, terdapat tingkatan kekuatan yang jauh lebih tinggi. 7 orang hunter berhasil mencapai peringkat bintang 9 melalui anugerah dari entitas yang dikenal sebagai bintang pelindung. Dengan kekuatan luar biasa yang mereka miliki, ketujuh hunter tersebut kemudian mendirikan 7 klan agung dan mengambil alih kendali atas dunia. Mereka menjadi penguasa yang menentukan arah keseimbangan kekuatan global. Di tengah dominasi 7 klan agung tersebut, muncul seorang pria bernama Chinen Ryoga. Ia menjadi manusia pertama dalam sejarah yang berhasil mencapai peringkat bintang 9 tanpa menerima anugerah dari bintang pelindung manapun. Pencapaiannya yang luar biasa menjadikannya sosok yang tidak hanya disegani, tetapi juga ditakuti. Keberadaan Chinen dianggap sebagai ancaman besar bagi tatanan dunia yang telah dibangun oleh 7 klan agung dan para bintang pelindung. Mereka menilai bahwa kekuatan yang diperoleh tanpa bergantung pada bintang pelindung dapat menggoyahkan keseimbangan yang selama ini mereka jaga. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menyingkirkannya. Di sebuah kota bernama Tohto, yang kini telah luluh lantak dan hangus dilalap api, pertempuran besar tak terelakkan terjadi. Kota itu berubah menjadi lautan reruntuhan, dipenuhi asap dan sisa-sisa kehancuran. Di tempat itulah, para pemburu dari 7 klan agung datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu mengakhiri hidup Chinen Ryoga, seorang pengendali kematian yang dijuluki sebagai Raja Abadi, sekaligus hunter peringkat bintang 9. Salah satu klan agung yang turut hadir adalah klan Romanov, sebuah kekuatan besar yang selama ini bersaing memperebutkan dominasi di wilayah Eurasia. Dari klan tersebut, muncul seorang pria bernama Dmitri Romanov. Ia dikenal sebagai inkarnasi Odin, Raja Penyihir, serta seorang hunter yang juga telah mencapai peringkat bintang 9. Chinen menghela napas panjang ketika menyadari situasi buruk yang menimpanya. Di hadapannya, Dmitri duduk dengan tenang di atas puing-puing bangunan, mengenakan penutup kepala, serta memandang Chinen. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, Dmitri menyatakan bahwa meskipun Chinen telah mencapai peringkat bintang 9 tanpa bantuan bintang pelindung, pada akhirnya ia tetap akan menemui ajalnya. Mendengar pernyataan tersebut, Chinen menunjukkan ekspresi kebingungan sekaligus kemarahan. Ia mempertanyakan alasan dibalik upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia bertanya apakah semua ini terjadi semata-mata karena dirinya tidak memiliki anugerah bintang pelindung, atau karena ia menolak untuk tunduk kepada 7 klan agung. Dmitri menjawab dengan sikap dingin bahwa Chinen dapat menganggap kedua hal tersebut sebagai alasan yang cukup untuk kematiannya. Dmitri kemudian menjelaskan bahwa para bintang pelindung sendiri telah mendesak agar Chinen disingkirkan. Menurut mereka, keberadaan seseorang yang mampu mencapai kekuatan sebesar itu tanpa bantuan bintang pelindung akan meruntuhkan makna dari keberadaan bintang pelindung itu sendiri. Seorang Raja Abadi yang memiliki kekuatan setara dengan 7 klan agung sekaligus anugerah bintang pelindung dianggap sebagai ancaman yang tidak dapat dibiarkan. Selain itu, Dmitri menambahkan bahwa 7 klan agung saja sudah cukup sibuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara mereka. Kehadiran Chinen hanya akan memperburuk keadaan dan berpotensi menghancurkan tatanan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mendengar penjelasan tersebut, amarah Chinen semakin memuncak. Ia meminta Dmitri untuk menghentikan ucapannya. Namun, dengan tersenyum sinis, Dmitri justru melanjutkan penjelasannya. Ia menuduh bahwa sebagai seorang pengendali kematian, Chinen telah menentang hukum alam. Dengan mengendalikan mereka yang telah mati, Chinen dianggap telah menginjak-injak keseimbangan dunia. Dmitri juga menegaskan bahwa dalam pertarungan antara hunter peringkat bintang 9, kekuatan yang diberikan oleh bintang pelindung merupakan faktor penentu kemenangan. Namun, Chinen memilih jalan yang berbeda, yaitu menggunakan kekuatan yang dianggap tercela dan melanggar hukum kehidupan serta kematian. Karena itulah, para bintang pelindung telah meninggalkannya. Itulah yang menjadi perbedaan mendasar antara dirinya dan Chinen. Mendengar pernyataan tersebut, Chinen perlahan bangkit. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Dmitri hanya pandai berbicara sambil bersembunyi di balik kekuatan yang diwariskan oleh Odin. Chinen kemudian bertanya apakah Dmitri mengetahui alasan dirinya tetap diam dan mendengarkan semua ucapan tersebut. Tanpa menunggu jawaban, Chinen menegaskan bahwa ia akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Dalam sekejap, energi dalam dirinya melonjak secara drastis. Aura kegelapan yang pekat menyelimuti tubuhnya,
memancarkan tekanan yang luar biasa hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat dan mencekam. Di sekitar Chinen, tulang belulang manusia yang sebelumnya tergeletak tak bernyawa mulai bergerak secara perlahan. Getaran kekuatan yang terpancar dari dirinya, seolah membangkitkan kembali sisa-sisa kehidupan yang telah lama hilang. Satu persatu, rangka-rangka itu bangkit dari tanah, berdiri dengan kaku, lalu perlahan menoleh ke arah Chinen seakan menunggu perintah. Dalam waktu singkat, pasukan dari mereka yang telah mati itu berkumpul di belakangnya, membentuk barisan yang rapi dengan tatapan kosong namun penuh ancaman. Melihat situasi itu, Dmitri tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak menyangka bahwa Chinen masih menyimpan kekuatan sebesar itu, bahkan dalam keadaan terdesak. Namun, keterkejutan itu segera berubah menjadi keseriusan. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa ia tidak akan lagi menahan diri dan akan menggunakan kekuatan sihir terkuat yang dimilikinya. Dmitri kemudian mengangkat tangannya perlahan. Energi yang sangat besar mulai terkumpul di telapak tangannya, memancarkan cahaya berwarna kuning yang semakin lama semakin terang. Dalam sekejap, Dmitri mengayunkan tangannya ke atas dan melepaskan cahaya tersebut ke arah langit. Chinen yang menyaksikan hal itu langsung menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi. Dengan ekspresi terkejut, ia berpikir bahwa Dmitri mungkin sedang menggunakan kekuatan dari mata Odin, sebuah kekuatan yang dikenal mampu menghancurkan apapun yang menjadi sasarannya. Ia menilai bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini kemungkinan besar tidak akan mampu menahan serangan tersebut. Tidak lama kemudian, di langit, muncul sebuah mata raksasa yang memancarkan cahaya menyilaukan. Mata itu terbuka perlahan, memandang ke bawah dengan tekanan yang luar biasa. Dalam sekejap, dari mata tersebut melesat sebuah serangan yang sangat kuat, membawa tekanan yang begitu mengerikan. Menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk menghindar, Chinen hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia memahami bahwa ajalnya telah tiba. Namun, di tengah kepasrahan itu, ia memutuskan untuk mencoba satu hal terakhir. Ia tidak ingin mengakhiri segalanya tanpa perlawanan. Di sisi lain, Dmitri memandang dengan heran. Dengan nada kesal, ia bertanya mengapa Chinen masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti itu. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, Chinen mengeluarkan sebuah benda dari balik pakaiannya. Benda itu adalah sebuah jam saku kuno yang selama ini ia simpan. Lalu, Chinen menggenggam jam tersebut, ia mengarahkannya ke depan. Ketika serangan dari langit itu hampir mencapai dirinya, Chinen menggunakan jam saku itu untuk menahan kekuatan yang datang. Secara mengejutkan, serangan yang begitu besar itu tidak langsung menghancurkan Chinen. Sebaliknya, sebagian kekuatan tersebut terserap ke dalam jam saku yang ia pegang. Cahaya yang sebelumnya mengancam kini berputar dan masuk ke dalam benda kecil itu, seolah ditelan oleh ruang yang tak terlihat. Beberapa saat kemudian, jam saku tersebut mulai bereaksi. Cahaya dari dalamnya berdenyut semakin kuat, menandakan bahwa syarat untuk mengaktifkannya telah terpenuhi. Dalam keadaan itu, Chinen menyadari sesuatu. Untuk mengaktifkan artefak tersebut, seseorang harus mencapai peringkat tertinggi sebagai hunter serta menyalurkan kekuatan bintang pelindung ke dalamnya. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan bintang pelindung sendiri, ia berhasil memanfaatkan kekuatan milik Dmitri untuk memenuhi syarat tersebut. Tiba-tiba, cahaya berwarna merah memancar dari jam saku itu, menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Cahaya tersebut begitu terang hingga membuat Dmitri terpaksa menutup matanya karena silau. Dalam kebingungan, Dmitri bertanya dengan nada keras mengenai apa yang telah dilakukan oleh Chinen. Dengan senyum sinis, Chinen menjawab bahwa kekuatan yang selama ini dibanggakan oleh Dmitri akan menjadi miliknya. Ia menambahkan bahwa Dmitri dan 7 klan agung tidak akan bisa lolos dari pembalasan. Kali ini, ia berjanji akan menghancurkan mereka semua tanpa tersisa. Seiring dengan ucapannya, jam saku di tangannya mulai bergerak. Jarum-jarum pada jam tersebut berputar ke arah berlawanan, menandakan bahwa waktu sedang berjalan mundur. Cahaya merah semakin kuat, hingga akhirnya menelan seluruh pemandangan di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Chinen perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya terbaring di sebuah tempat tidur, menatap langit-langit rumah yang terasa sangat familiar. Dengan ekspresi kebingungan, ia mencoba memahami apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, Chinen bangkit dari tempat tidurnya dengan wajah penuh kecemasan. Dengan wajah cemas, Chinen merasakan dengan jelas bahwa sebelumnya ia berada di ambang kematian. Namun kini, ia benar-benar hidup kembali. Ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Chinen kemudian mengamati sekelilingnya. Setiap sudut ruangan itu membangkitkan ingatan lama. Tidak lama kemudian, Chinen menyadari bahwa tempat ini adalah rumah yang pernah ia tinggali di masa lalu. Kesadaran itu membuatnya semakin yakin bahwa artefak jam saku miliknya benar-benar telah berhasil diaktifkan. Perasaan marah kembali muncul dalam dirinya. Chinen mengingat bagaimana Dmitri dan yang lainnya berusaha membunuhnya hanya karena alasan yang menurutnya sepele. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan membalas semua itu di masa yang akan datang. Pada saat itu, sebuah suara sistem muncul, memberitahukan bahwa jam saku tersebut adalah artefak kuno yang telah melewati banyak dimensi dan diciptakan oleh penguasa waktu.
Dikatakan pula bahwa hanya ada 2 artefak serupa yang dapat berada dalam satu dimensi pada saat yang bersamaan. Sebagai konsekuensinya, waktu tidak dapat diputar kembali lagi dari titik perubahan ini. Mendengar hal tersebut, Chinen terdiam sejenak. Ia memahami bahwa kesempatan yang ia miliki saat ini adalah satu-satunya. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk mengulang waktu. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengubah takdirnya, sekaligus memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak akan pernah terulang kembali. Chinen perlahan menyadari ia telah kembali ke masa lalu, tepatnya 23 tahun sebelumnya, pada hari yang sangat ia kenal. Hari itu adalah waktu yang tidak lama setelah ia meninggalkan panti asuhan, sekaligus hari ketika kekuatan sistem misterius yang mengubah dunia untuk pertama kalinya muncul. Kini, setelah kembali ke titik tersebut, Chinen menyadari bahwa seluruh kekuatan yang dahulu ia miliki telah kembali ke keadaan awal, serta mendapatkan kemampuan untuk bertahan terhadap berbagai tekanan mental. Ia tidak lagi berada pada puncak kekuatan yang pernah ia capai. Semua yang ia miliki kini, hanyalah tubuh manusia biasa yang baru saja dibangkitkan oleh sistem. Tidak lama kemudian, sistem kembali muncul di hadapannya, memberikan pilihan yang harus Chinen tentukan. Di hadapannya tersedia 3 kelas kemampuan yang dapat dipilih, yaitu kelas bela diri yang mengandalkan kekuatan fisik, kelas sihir yang memanfaatkan kekuatan energi, serta jalur pendukung yang berfokus pada bantuan dan peningkatan kemampuan. Melihat pilihan tersebut, Chinen langsung menyadari bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar sama seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Ia terdiam sejenak, mengingat kembali keputusan yang pernah ia ambil di masa lalu. Saat itu, tanpa pertimbangan yang matang, ia langsung memilih kelas sihir. Namun, kali ini, Chinen memutuskan untuk menunda pemilihan kelas terlebih dahulu. Ia bertekad kali ini ia akan jadi lebih kuat untuk memastikan bertahan sampai akhir. Dalam benaknya, Chinen menyusun rencana dengan hati-hati. Ia bertekad untuk memanfaatkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh dari kehidupannya yang terdahulu. Ia telah mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi, berbagai ancaman yang akan muncul, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi lebih kuat. Chinen kemudian bangkit dari tempat tidurnya dengan gerakan yang tenang namun penuh keyakinan. Ia mengenakan jaketnya, bersiap untuk melangkah keluar. Chinen tidak hanya ingin bertahan hidup seperti sebelumnya. Kali ini, ia ingin melampaui batas yang pernah ia capai. Ia ingin menjadi sosok yang benar-benar tak tertandingi. Seseorang yang mampu menghadapi segala ancaman tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung yang menjadi pusat penjualan perlengkapan para hunter, tepatnya di pasar yang dikenal dengan nama Natsuhabara, Chinen melangkah masuk dengan tenang. Tidak lama setelah ia memasuki area dalam, seorang petugas wanita menghampirinya dengan sikap ramah dan sopan. Dengan penuh pelayanan, petugas tersebut mulai menjelaskan bahwa di tempat ini tersedia berbagai macam perlengkapan, mulai dari pedang dengan kualitas tinggi, hingga cincin yang dibuat dari material baru yang ditemukan di puncak menara. Namun, sebelum penjelasan itu selesai, Chinen memotong pembicaraan tersebut tanpa ragu. Dengan nada tenang, ia langsung menanyakan apakah mereka memiliki cincin kegelapan. Mendengar pertanyaan yang tidak biasa itu, petugas wanita itu tampak terkejut. Ekspresinya berubah seketika, menunjukkan adanya keraguan sekaligus kekhawatiran. Meski demikian, petugas wanita itu menjelaskan dengan hati-hati bahwa cincin kegelapan yang dimaksud oleh Chinen merupakan sebuah cincin terkutuk yang dikenal memiliki dampak yang merugikan bagi pemakainya. Chinen menjawab dengan singkat bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah proses transaksi selesai, Chinen keluar dari pasar itu seorang diri. Ia berjalan perlahan sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ingatan tentang kejadian sebelumnya kembali terlintas di benaknya. Chinen mengingat dengan jelas bagaimana petugas wanita itu terlihat sangat panik ketika menyerahkan cincin tersebut. Dengan nada tegas, petugas itu bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun yang mungkin terjadi setelah pembelian dilakukan. Mengingat hal itu, Chinen dalam hatinya menilai bahwa reaksi petugas tersebut merupakan hal yang wajar. Tidak banyak orang yang bersedia mengeluarkan setengah dari tabungan mereka hanya untuk membeli sebuah cincin yang secara umum hanya memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Cincin kegelapan itu bukanlah benda biasa. Di dalamnya bersemayam suatu kegelapan yang sangat pekat, berasal dari kedalaman yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Kegelapan itu dikenal sebagai abis, suatu kekuatan yang tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga menyerang kesadaran dan pikiran penggunanya. Siapapun yang mengenakannya akan diselimuti oleh kutukan mental yang perlahan menggerogoti pikiran. Tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun, Chinen segera mengenakan cincin tersebut di jarinya. Begitu cincin itu terpasang, kegelapan pekat langsung mengalir keluar, membungkus tubuhnya. Namun, dengan tatapannya tajam, Chinen telah mengetahui sejak awal bahwa cincin ini bukan sekadar benda terkutuk. Bagi siapapun yang mampu menaklukkan kutukan di dalamnya, cincin ini akan memberikan pengetahuan serta kekuatan dasar untuk mengendalikan kematian. Dalam kesadarannya, Chinen mulai merasakan sesuatu yang tidak asing.
Ia segera menyadari bahwa bentuk kutukan yang muncul bukanlah sesuatu yang acak. Kutukan itu mengambil wujud sosok yang sangat ia kenal, yaitu Demitri. Dengan suara penuh ejekan, bayangan itu menghina Chinen, menyebutnya sebagai makhluk yang bermain-main dengan jasad yang telah membusuk. Bayangan itu mempertanyakan keyakinan Chinen. Apakah Chinen benar-benar percaya dapat mengalahkannya tanpa kekuatan tambahan dari bintang pelindung? Ia menegaskan bahwa tanpa anugerah tersebut, tidak ada yang mampu melukainya. Bahkan jika Chinen kembali ke masa lalu, menurutnya, nasibnya tidak akan berubah. Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, bayangan itu segera mengangkat tangannya. Kekuatan besar mulai terkumpul pada ujung jari telunjuknya, memancarkan cahaya yang sangat terang. Dalam sekejap, cahaya tersebut melesat dengan kecepatan tinggi, membawa tekanan yang luar biasa menuju Chinen. Namun, di tengah ancaman tersebut, Chinen tetap tidak bergerak. Ia tidak menunjukkan rasa takut maupun keraguan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa serangan tersebut bukanlah serangan fisik, melainkan serangan yang ditujukan langsung pada kesadarannya. Ketika cahaya itu menghantam dirinya, kemampuan yang diberikan sistem segera aktif. Kemampuan itu melindungi pikirannya dari gangguan, menahan tekanan mental yang seharusnya mampu menghancurkan kesadaran seseorang. Serangan tersebut tidak berhasil menembus pertahanan yang dimiliki Chinen. Tidak lama kemudian, suara dari sistem kembali terdengar, menyatakan bahwa Chinen telah berhasil menyelesaikan ujian dari cincin kegelapan. Bersamaan dengan itu, kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam cincin tersebut mulai bangkit dan menyatu dengan dirinya. Pengetahuan serta kemampuan dasar untuk mengendalikan kematian kini sepenuhnya menjadi miliknya. Chinen berdiri dengan tatapan tajam, merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia memahami bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ia juga menyadari bahwa tanpa kekuatan yang setara dengan bintang pelindung, ia tidak akan mampu melawan 7 klan agung yang menguasai dunia. Namun, kali ini ia tidak akan mengandalkan siapapun. Dengan tekad yang kuat, ia menetapkan tujuan baru dalam pikirannya. Jika ia tidak memiliki bintang pelindung yang memilihnya, maka ia sendiri yang akan menciptakan bintang pelindung untuk memilih dirinya. Kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa Chinen telah menyelesaikan percobaan cincin kegelapan. Kekuatan pengendali kematian yang tertanam di dalam cincin itu telah bangkit sepenuhnya. Tingkat item pun meningkat dari rare menjadi epic. Mendengar notifikasi tersebut, Chinen tersenyum dengan rasa puas. Ia menyadari bahwa dirinya telah berhasil memperoleh kekuatan kematian yang tersembunyi di dalam cincin kegelapan. Kekuatan itu bukan sekadar peningkatan biasa tetapi sebuah perubahan besar yang akan menentukan jalan hidupnya ke depan. Tidak lama kemudian, sistem kembali memberikan notifikasi. Kali ini sistem memintanya untuk memilih kelas yang sesuai dengan kemampuan unik yang dimilikinya. Tanpa ragu sedikit pun Chinen langsung memilih kelas pengendali kematian. Keputusan itu diambil dengan keyakinan penuh, karena ia telah merasakan sendiri kekuatan yang mengalir dari cincin tersebut. Pengendali kematian adalah kelas yang memanfaatkan mayat makhluk hidup, atau jiwa sebagai media kekuatan. Kelas ini dikenal memiliki kemampuan yang berhubungan langsung dengan kematian dan dunia roh. Setiap makhluk yang telah kehilangan nyawa dapat dijadikan sumber kekuatan yang terus berkembang seiring waktu. Sebagai bonus awal Chinen, memperoleh kemampuan bawaan dari kelas pengendali kematian, yaitu Guide of Death. Pada saat yang sama terjadi konversi stat dari mana menjadi Spirit Power. Guide of Death memberikan efek yang signifikan, karena mampu mengurangi konsumsi kekuatan spiritual sebesar 20% saat mengaktifkan atau mempertahankan sihir pemanggilan. Melihat situasi saat ini Chinen tersenyum tipis. Menurutnya ini adalah permulaan yang cukup baik. Namun senyum itu perlahan memudar dan digantikan oleh raut wajah muram. Chinen menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu, dan kini hanya memiliki 2 kemampuan saja. Kemampuan pertama adalah Raise Undead yang mampu mengubah jasad tak berjiwa menjadi makhluk undead yang dapat dikendalikan. Kemampuan kedua adalah Bone Control yang memungkinkan dirinya menanamkan sihir ke dalam tulang, sehingga dapat digerakkan secara bebas sesuai kehendaknya. Chinen berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa seluruh pengetahuan tentang pengendali kematian yang terdapat di dalam cincin kegelapan masih tersimpan di dalam ingatannya. Namun ia belum mampu menggunakan kemampuan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa meskipun ia memiliki pengetahuan yang luas tentang kekuatan itu, tetapi jika peringkat bintangnya masih rendah maka kemampuan tersebut tetap tidak dapat digunakan. Chinen menilai bahwa jika mengikuti sistem, ia yakin dapat mencapai peringkat bintang 7. Namun untuk mencapai peringkat bintang 9 yang dikenal sebagai ranah transenden, tidak mungkin dicapai dengan cara biasa. Menilai situasi yang ada Chinen menyadari bahwa menjadi pengendali kematian lebih awal saja tidaklah cukup. Dengan tatapan tajam Chinen mulai menyusun rencana di dalam pikirannya. Jika ia ingin membalas dendam kepada Demitri maka, ia membutuhkan bintang pelindung yaitu yang memberikan kekuatan kepada seorang hunter. Beberapa waktu kemudian di suatu tempat para hunter berkumpul dan bergerak menuju sebuah kuil Chronos. Para bintang pelindung kuno yang telah kehilangan cahaya setelah dikalahkan oleh Zeus dan para dewa Olympus seperti Helios masih memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai bintang pelindung bagi manusia.
Namun jam kuno yang dimiliki oleh Chinen bukanlah milik sembarang orang. Dengan penuh keyakinan ia mengangkat jam tersebut untuk memanggil bintang pelindung yang telah jatuh. Tanpa ragu Chinen menghantamkan jam miliknya ke atas sebuah altar. Tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Dengan tatapan tajam seorang makhluk berambut putih muncul dan menatapnya dengan dingin. Makhluk itu bertanya dengan nada penuh tekanan, mengapa masih ada makhluk bodoh yang berani bersikap tidak sopan di hadapannya. Dengan wajah tenang Chinen menanggapi bahwa ia merasa suatu kehormatan dapat bertemu dengannya. Ia menyebut nama Chronos sebagai sang raja yang telah terjatuh dari kaum Titan. Mendengar itu Chronos menatap Chinen dengan rasa penasaran. Ia mengamati setiap detail dengan teliti seolah sedang menilai sesuatu yang tersembunyi di dalam diri manusia tersebut. Beberapa saat kemudian pandangannya berhenti pada sebuah jam yang berada di tangan Chinen. Tatapannya berubah lebih dalam. Dengan nada penuh rasa ingin tahu ia bertanya, apakah Chinen telah memutarbalikkan waktu. Dengan tenang Chinen menjawab bahwa hal itu benar. Mendengar jawaban tersebut Chronos memuji Chinen. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Chinen bukan hal biasa. Memutar waktu adalah kemampuan yang sangat sulit dan tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Setelah itu Chronos kembali bertanya alasan Chinen membangunkannya. Di dalam pikirannya, Chinen sudah memahami siapa sosok di hadapannya. Chronos adalah penguasa kaum Titan dan ayah dari Poseidon. Ia pernah memakan anak-anaknya sendiri, karena takut pada ramalan yang menyebutkan kehancuran kaum Titan. Namun pada akhirnya para dewa Olympus merebut kekuasaannya, hingga ia kalah dan dilupakan. Chinen mengerti bahwa kebencian Chronos terhadap Olympus masih ada dan belum hilang. Ia lalu bertanya apakah Chronos ingin membalas dendam. Mendengar pertanyaan itu, seketika, Chronos menjadi marah mempertanyakan ucapan Chinen. Dengan tenang Chinen menjelaskan bahwa jika Chronos bersedia menjadi bintang pelindung ia berjanji akan membantu Chronos membalas dendamnya. Mendengar hal itu seketika tatapan Chronos menjadi tajam dan matanya memerah penuh amarah. Ia berkata bahwa Chinen hanyalah manusia rendahan yang berani ikut campur dalam urusan balas dendamnya. Ia kemudian bertanya apakah Chinen benar-benar mengira bahwa manusia seperti dirinya mampu menghancurkan Olympus. Dalam pikirannya, Chinen dengan tegas bahwa ia berjanji bukan hanya Romanovs, tapi semua 7 klan agung yang berpaling juga akan ia anggap musuh. Dengan tatapan tajam Chinen menjelaskan bahwa ia mampu mencapai peringkat bintang 9 tanpa bantuan bintang pelindung. Ia menambahkan bahwa Zeus adalah satu-satunya target balas dendamnya. Ia kembali menjelaskan bahwa jika ia berhasil menghabisi 7 keluarga agung maka Olympus, sebagai bintang pelindung mereka juga akan kehilangan kekuatannya. Ketika pengaruh Olympus di dunia runtuh maka saat itulah pembalasan dendam Chronos dapat dimulai. Mendengar hal itu, seketika Chronos tersenyum. Ia menanggapi bahwa untuk seorang manusia rendahan yang berani mengungkit dendam miliknya, menurutnya ambisi Chinen cukup besar. Chronos berkata bahwa Chinen mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk mengaktifkan penanda waktu miliknya. Namun ia menegaskan bahwa seseorang yang telah dipilih oleh bintang pelindung tidak akan mampu menapaki jalan sebagai pengendali kematian. Menurutnya kedua hal tersebut saling bertentangan, sehingga tidak dapat berjalan bersamaan dalam diri seseorang. Ia menambahkan bahwa ia tidak dapat menjalin kerjasama dengan pihak yang menentang hukum takdir, karena sejak awal mereka telah berada di jalan yang sepenuhnya berbeda. Mendengar hal itu, seketika Chinen tersenyum. Ia berkata bahwa bagi dewa waktu hal tersebut mungkin tidak dapat dilakukan, tetapi bagi dewa panen itu merupakan hal yang berbeda. Chinen kemudian menjelaskan bahwa para bintang pelindung membentuk perjanjian bukan berdasarkan kekuatan, melainkan pada kecocokan asal-usul dan sifat dari orang tersebut. Chronos bukan hanya dewa waktu tetapi juga dewa panen. Sabit yang melambangkan panen juga merupakan simbol kematian. Menurutnya panen dan kematian memiliki kesamaan karena keduanya mewakili sebuah siklus. Kematian dan kelahiran terus berputar tanpa henti sebagai bagian dari hukum alam. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya bukan sekadar bertentangan, tetapi saling terhubung dalam satu siklus yang sama. Mendengar hal itu, seketika Chronos menatap tajam dengan mata memerah penuh amarah. Ia berkata bahwa Chinen berani menyamakan dirinya dengan dewa kematian. Melihat reaksi Chronos, seketika Chinen menjadi cemas. Ia berusaha menenangkan Chronos dan berkata bahwa sekarang bukan saatnya dikuasai kesombongan. Ia bertanya apakah Chronos benar-benar akan hidup tanpa kekuatan maupun reputasi. Chinen kembali menegaskan apakah Chronos tidak keberatan untuk selamanya berada di bawah bayang-bayang Olympus. Jika demikian maka silakan saja. Ia menekankan bahwa dirinya datang ke tempat ini karena mengira Chronos ingin membalas dendam meskipun hal itu berarti jati dirinya harus berubah. Ia kemudian mengajak Chronos untuk bergabung dengannya demi merebut kembali kekuatan mereka dan menghancurkan Olympus. Mendengar hal itu, Chronos berpikir sejenak dan terdiam dalam waktu yang cukup lama. Dengan wajah cemas Chinen dalam pikirannya menyadari bahwa jika ia tidak mampu mengajak Chronos untuk bergabung dengannya pada saat ini, maka kesempatannya akan benar-benar habis dan tidak akan datang kembali di kemudian hari. Tiba-tiba Chronos tertawa keras. Dengan tatapan tajam Chronos berkata bahwa ucapan Chinen memang benar, bahwa ia tidak pernah sekalipun melupakan dendam miliknya.
Ia kemudian menantang Chinen untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar layak menjadi sosok yang menerima kekuatan miliknya. Ia menambahkan bahwa mengubah Dewa Panen menjadi sesuatu yang menentang asalnya adalah hal yang cukup menarik. Chinen sendiri memahami bahwa membalikan dasar dari dirinya akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Meski begitu, Chronos menegaskan bahwa jika Chinen mampu menahannya maka ia akan menjadi bintang pelindung Chinen. Seketika Chronos bersiap mengikat kontrak kepada Chinen. Melihat hal itu, Chinen seketika merasa cemas karena menurutnya semuanya terjadi terlalu mendadak dan di luar perkiraannya. Tapi Chronos terus melanjutkan prosesnya. Dengan tatapan tajam, ia menunjuk Chinen sebagai utusannya dan menetapkannya sebagai orang suci. Mendengar hal itu seketika Chinen terkejut karena tidak menyangka Chronos benar-benar menjadikannya orang suci. Di dalam pikirannya Chinen menyadari bahwa menjadi orang suci berarti menerima kekuatan ilahi sebagai perwakilan dari bintang pelindung. Namun di saat yang sama, ia juga membawa elemen kegelapan dari pengendali kematian yang sudah ada di dalam dirinya. Dua kekuatan yang bertentangan kini mulai beradu di dalam tubuhnya. Dengan rasa sakit yang luar biasa Chinen menyadari bahwa jika ia pingsan sekarang maka kesempatan untuk mendapatkan bintang pelindung akan hilang. Ia pun bertekad bahwa dirinya harus bertahan apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian Chinen berjalan dengan membawa perlengkapannya. Dengan wajah tersenyum Chinen merasa senang karena sudah berada di Jepang. Melihat suasana di sekitar, Chronos tampak terpukau karena sudah lama tidak melihat dunia. Menurutnya dunia telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi bahwa bintang pelindung telah muncul, yaitu sang pemanen raksasa yang menentang surga. Melihat reaksi Chronos, dengan wajah heran Chinen menilai bahwa Chronos tidak bisa tetap tenang. Chinen kemudian berpikir sejenak dan menyadari bahwa meskipun Chronos telah menjadi bintang pelindung, ia terlalu cepat menunjukkan kegembiraan untuk seseorang yang tidak memiliki pengikut kekuatan maupun perlindungan ilahi. Chronos memang kembali menjadi bintang pelindung tetapi pada dasarnya, ia dipaksa mengubah perannya menjadi sosok seperti malaikat karena sabit yang dimilikinya. Karena tidak ada legenda yang mencatat dirinya sebagai sosok yang melawan hukum alam maka semuanya harus dibangun dari awal jika Chronos ingin memulihkan kekuatannya. Dengan wajah tenang Chronos mengatakan bahwa ia baru saja dibangkitkan setelah sekian lama sehingga wajar jika ia merasa antusias. Dengan wajah tersenyum Chronos menambahkan bahwa dirinya sudah bersusah payah membantu Chinen menjadi orang suci, sehingga mulai sekarang Chinen harus memperkenalkan nama Chronos kepada seluruh dunia. Mendengar hal itu Chinen hanya bisa terdiam, karena menurutnya Chronos sangat menyebalkan. Chinen dalam pikirannya menilai bahwa orang suci adalah kelas dengan peringkat tertinggi dalam kategori pendukung. Ia semula mengira bahwa Chronos hanya akan mengalirkan semacam kekuatan ke dalam tubuhnya. Namun ia mulai menyadari bahwa mungkin dirinya telah melampaui batas dengan menggabungkan pengendali kematian dengan kelas pendukung. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa ia telah menjadi orang suci malam putih. Efisiensi kemampuan suci meningkat 30%. Tidak ada penalti dalam menggunakan kemampuan pengendali kematian. Kemampuan bawaan tambahan malam putih memungkinkan kekuatan suci diubah menjadi kekuatan spiritual. Selain itu, Chinen dapat menggunakan semua jenis kemampuan dan perlengkapan yang dimiliki oleh kelas pendukung. Penguras kehidupan merupakan kemampuan dalam kategori sihir suci yang berfungsi untuk menyerap energi kehidupan dari target. Energi yang diperoleh dari kemampuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik atau memulihkan kondisi tubuh. Namun kekuatan tersebut memiliki sifat yang berbeda, karena elemen kekuatan suci di dalamnya telah ternodai oleh energi kematian, sehingga menghasilkan efek yang unik dan tidak biasa. Kelas pendukung menggunakan kekuatan suci yang dianugerahkan oleh para dewa. Sementara itu pengendali kematian memanfaatkan energi spiritual sebagai sumber kekuatannya. Chinen bahkan belum pernah mendengar adanya seseorang yang mampu menggunakan kedua jenis kekuatan tersebut secara bersamaan dalam satu tubuh. Dengan wajah terkejut Chinen, menilai bahwa menggunakan kemampuan pengendali kematian dan kemampuan suci dari orang suci secara bersamaan terasa seperti sesuatu yang tidak adil. Tiba-tiba dengan wajah tenang Chronos menenangkan Chinen dan mengatakan agar ia tidak menganggap dirinya sebagai utusan bintang pelindung biasa. Ia menegaskan bahwa ia tidak memilih Chinen tanpa pertimbangan yang matang. Chinen mempertanyakan ucapan tersebut dan mulai menyadari bahwa Chronos mungkin telah merencanakannya sejak awal. Chronos menjawab bahwa dirinya dahulu adalah raja dari para dewa, sehingga tidak seharusnya dianggap remeh. Kemudian Chinen berpikir sejenak. Dengan wajah tersenyum, ia menyadari bahwa pada waktu saat ini terdapat sebuah gerbang di Furujuku yang bisa dimasuki. Menurutnya tempat itu adalah pilihan yang tepat untuk dicoba. Chinen juga menyadari bahwa di dalamnya terdapat sebuah taman kuno yang menurutnya merupakan tempat yang sempurna untuk menguji kekuatan barunya. Beberapa waktu kemudian Chinen tiba di sebuah gerbang di Furujuku. Gerbang itu terhubung dengan dimensi lain. Di dalamnya terdapat dunia bertipe flow yang akan menghilang setelah bos monster berhasil dikalahkan. Gerbang tersebut memiliki aturan. Setelah dimasuki gerbang akan terkunci dan tidak dapat dibuka kembali sebelum bos monster dikalahkan. Persyaratan untuk memasukinya adalah peringkat bintang 1, sehingga bahkan hunter pemula pun dapat masuk dengan mudah.
Melihat persyaratan itu, Chinen menyadari bahwa gerbang ini memang ditujukan untuk mereka yang baru memulai. Chinen kemudian mengamati area di sekitarnya dan melihat para hunter sibuk mencari tim. Ia teringat bahwa dirinya pernah berada di posisi yang sama. Namun pada akhirnya tim yang ia miliki tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang berarti. Tak lama kemudian Chinen menyadari seseorang berjalan mendekatinya. Ia pun menoleh dan menatap orang tersebut. Seorang pria berambut hitam bertanya, apakah Chinen sendirian, dan menawarkan untuk bergabung dengan tim mereka. Tanpa berpikir panjang Chinen langsung menolak tawaran itu dan memilih pergi. Melihat sikap Chinen, seorang pria berambut hitam hanya bisa terdiam sambil mengusap bagian belakang lehernya dengan canggung. Setelah itu, seorang pria berambut hitam berbisik kepada teman-temannya bahwa Chinen tampaknya masih seperti seorang pemula. Dengan nada ragu, pria itu bertanya apakah mereka akan membiarkan Chinen masuk sendirian ke dalam gerbang tersebut. Mendengar hal itu, seorang wanita berambut hitam langsung menunjukkan rasa kesal. Ia marah karena menilai pria tersebut terlalu baik dan terlalu mencampuri urusan orang lain. Menurutnya, Chinen sudah dengan jelas menolak bantuan mereka, sehingga tidak ada alasan lagi untuk terus mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Chinen justru dipenuhi rasa percaya diri. Ia yakin bahwa dirinya seorang diri sudah lebih dari cukup untuk menaklukkan gerbang dengan tingkat seperti ini. Selain itu, ia juga berniat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguji berbagai kemampuan baru yang kini ia miliki. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki gerbang tiba di sebuah taman kuno, Chinen mulai berjalan sendirian sambil menelusuri area di dalamnya. Ia merasakan suasana yang sangat sunyi dan hening, seolah tidak ada kehidupan sedikit pun di tempat itu. Menyadari keadaan yang terlalu tenang, Chinen merasa bahwa pada saat seperti inilah, biasanya sesuatu akan segera muncul. Sementara itu, di balik semak-semak, sesosok makhluk sedang bersembunyi sambil menggenggam sebuah pisau tajam. Makhluk itu diam-diam mengintai Chinen, menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Tak lama kemudian, dengan senyum tipis di wajahnya, Chinen menunjukkan bahwa ia sudah menyadari keberadaan monster yang mengawasinya sejak tadi. Ia tetap berjalan dengan tenang, seolah tidak terganggu sedikit pun. Dengan cepat, dari arah belakang Chinen, sesosok goblin melompat keluar dan menerjang dengan ganas. Goblin itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, bersiap menusukkan senjata tersebut ke tubuh Chinen. Namun, melihat serangan mendadak itu, Chinen sama sekali tidak panik. Tatapannya justru tertuju lurus kepada goblin tersebut. Seakan Chinen sudah memperkirakan sejak awal bahwa monster itu akan menyerangnya dari belakang. Seketika, goblin itu segera mengayunkan pisaunya dengan sangat cepat. Akan tetapi, dengan gerakan yang tenang, Chinen berhasil menghindari tebasan tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan gerakan yang sangat cepat, Chinen segera membalikkan keadaan. Ia menangkap leher goblin tersebut dengan kuat, hingga makhluk itu berteriak kesakitan. Dengan tenang, Chinen mulai menyerap energi kehidupan milik goblin itu. Energi tersebut digunakannya untuk memperkuat kondisi tubuhnya, sekaligus memulihkan luka yang mungkin ada pada dirinya. Saat merasakan aliran kekuatan itu, Chinen menilai bahwa sensasi ketika menggunakan kekuatan suci dan kekuatan spiritual terasa sangat mirip. Keduanya sama-sama memberikan dorongan energi yang besar, meskipun berasal dari sumber yang berbeda. Tak lama kemudian, goblin tersebut akhirnya terjatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seluruh tenaga dan energi kehidupannya telah habis terserap oleh Chinen, sehingga makhluk itu tidak lagi mampu bergerak. Beberapa saat kemudian, sistem tiba-tiba memberikan notifikasi bahwa statistik milik Chinen telah meningkat. Mendengar pemberitahuan tersebut, Chinen tersenyum puas. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa membunuh lawan dengan kemampuan menguras kehidupan ternyata dapat meningkatkan statistik yang ia miliki. Dalam pikirannya, Chinen mulai menghitung keuntungan yang bisa ia peroleh. Ia menilai bahwa bonus setiap naik level adalah 5 poin. Karena itu, ia pun bertanya-tanya, apakah membunuh 25 goblin akan setara dengan naik 1 level. Tiba-tiba, dari belakang, Chronos muncul tanpa suara. Dengan wajah penuh senyum, Chronos bertanya apakah Chinen menyukai kemampuan yang telah diberikannya. Chinen menjawab dengan bahwa menurutnya kemampuan menguras kehidupan adalah kekuatan yang luar biasa. Mendengar pujian tersebut, Chronos langsung tersenyum lebar dengan wajah puas. Ia meminta agar Chinen terus memuji keagungannya. Setelah itu, pandangan Chinen beralih kepada goblin yang telah mati di hadapannya. Karena kebetulan ada mayat di depan mata, ia pun berniat mencoba kemampuan lain yang dimilikinya, yaitu membangkitkan makhluk tersebut dari kematian. Dengan tatapan tajam, Chinen mulai memusatkan kekuatannya. Seketika, aura kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya dan suasana di sekitarnya berubah menjadi mencekam. Perlahan, Chinen menyalurkan aura kegelapan itu ke tubuh goblin yang sudah tidak bernyawa tersebut. Dengan tatapan tajam, Chinen dengan tegas memerintahkan goblin tersebut untuk bangkit dan menjawab panggilannya. Tiba-tiba, tangan goblin tersebut mulai bergerak perlahan. Sesaat kemudian, tubuhnya bangkit kembali dan berdiri dengan gerakan kaku, seolah hidup untuk kedua kalinya. Melihat hasil itu, Chinen tersenyum puas karena percobaannya berhasil dengan sempurna. Tak lama kemudian,
sistem memberikan notifikasi bahwa tingkat penyempurnaan zombie goblin tersebut sangat tinggi, dan seluruh statistiknya meningkat hingga 97%. Setelah itu, muncul pemberitahuan lain bahwa zombie goblin tersebut berada pada peringkat bintang 1. Melihat semua hasil itu, Chinen dipenuhi rasa percaya diri. Ia yakin sepenuhnya bahwa dirinya mampu menaklukkan dimensi taman kuno ini sendirian tanpa bantuan siapapun. Dari arah belakang, terdengar suara gerakan dari semak-semak, seolah sesuatu sedang mendekati Chinen dengan perlahan. Tak lama kemudian, pandangan Chinen tertuju kepada sekelompok pasukan goblin. Mereka menatap tajam dengan mata memerah sambil menggenggam pisau di tangan masing-masing. Melihat keadaan itu, Chinen justru tersenyum. Ia merasa tempat ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk menguji kekuatan zombie goblin yang kini dimilikinya. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan zombie goblin untuk maju menyerang. Mendengar perintah tersebut, zombie goblin langsung berlari dengan cepat tanpa sedikit pun keraguan. Dengan cepat, zombie goblin menerkam salah satu goblin dan menggigit tubuh makhluk itu hingga darah keluar. Beberapa saat kemudian, zombie goblin masih terus menggigit mangsanya tanpa melepaskan cengkramannya sedikit pun. Pemandangan itu membuat goblin-goblin lain merasa marah dan kesal. Seketika, salah satu goblin lainnya maju dan menebaskan pisaunya dengan keras ke tubuh zombie goblin. Namun setelah serangan itu mengenai sasaran, goblin tersebut justru terkejut. Ia heran karena zombie goblin sama sekali tidak terluka sedikit pun, seolah tubuhnya tidak merasakan rasa sakit. Tanpa membuang kesempatan, dari arah belakang, Chinen langsung muncul dan mencekik goblin lainnya dengan kuat hingga makhluk itu berteriak kesakitan. Kemudian, Chinen kembali menggunakan kemampuan menguras energi kehidupan. Energi milik goblin itu terserap seluruhnya, sementara statistik Chinen terus meningkat. Tak lama kemudian, goblin tersebut jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena seluruh energi kehidupannya telah habis. Di sisi lain, melihat kejadian itu, goblin lainnya langsung terkejut dan mulai merasa gentar menghadapi Chinen. Dari arah belakang, goblin tersebut menoleh dan langsung merasakan bahwa aura zombie goblin sangat mengerikan hingga tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan cepat, zombie goblin mengayunkan cakarnya dan mencakar tubuh goblin itu hingga darah keluar. Setelah para goblin itu mati, Chinen menunjukkan wajah penasaran. Ia ingin menguji apakah menyerap energi kehidupan dari makhluk yang sudah mati masih dapat meningkatkan statistik miliknya. Tak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa statistik Chinen benar-benar meningkat. Mendengar hal itu, Chinen tersenyum puas karena ternyata makhluk yang sudah mati pun masih dapat diserap sisa energi kehidupannya. Chinen teringat akan sebuah pepatah yang terkenal di kalangan pengendali kematian. Selama berhasil mengalahkan rintangan pertama, maka tujuan itu bisa dikatakan sudah setengah tercapai. Dengan kata lain, menciptakan mayat hidup pertama adalah tahap yang paling sulit. Setelah berhasil melewati hambatan tersebut, semua hal berikutnya akan menjadi jauh lebih mudah. Dengan tenang, Chinen pun berencana membangkitkan para goblin yang telah mati itu menjadi pasukan baru miliknya. Beberapa saat kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa Chinen telah berhasil membangkitkan pasukan goblin tersebut. Tingkat penyempurnaan yang tinggi juga meningkatkan seluruh statistik mereka sebesar 97%. Melihat hasil itu, Chinen tersenyum puas. Ia sadar bahwa rintangan pertama untuk menjadi seorang pengendali kematian telah berhasil ia lewati. Seketika, Chinen memerintahkan pasukan zombie goblin miliknya untuk menyerang pasukan goblin yang masih tersisa di sekitar area tersebut. Mendengar perintah itu, para zombie goblin langsung menatap tajam dan berlari cepat menuju musuh mereka. Tak lama kemudian, pasukan goblin dan pasukan zombie goblin mulai saling berhadapan dalam pertempuran sengit. Kedua pihak bertarung satu sama lain tanpa menahan diri. Di sisi lain, seekor goblin menusukkan pisaunya ke tubuh salah satu zombie goblin hingga tubuh makhluk itu tertusuk. Namun, zombie goblin sama sekali tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Melihat hal itu, goblin tersebut langsung terkejut dan kebingungan. Seketika, zombie goblin menerkam goblin tersebut dan menggigitnya dengan ganas hingga makhluk itu tewas seketika. Melihat kejadian itu, Chronos menanggapi bahwa sebagai kontraknya, ia berharap Chinen sedikit menunjukkan martabat dalam pertarungan ini. Mendengar ucapan tersebut, Chinen menatap tajam lalu menegaskan bahwa Chronos harus mulai terbiasa, karena beginilah cara seorang pengendali kematian bertarung. Saat beberapa goblin telah mati, Chinen kembali membangkitkan mereka dari kematian dan menjadikannya bagian dari pasukan mayat hidup miliknya. Kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa Chinen telah mencapai batas maksimal jumlah mayat hidup yang dapat ia bangkitkan dan kendalikan untuk saat ini. Tanpa berpikir panjang, Chinen kembali memerintahkan pasukan zombie goblin miliknya untuk mengejar para goblin yang masih tersisa di sekitar area tersebut. Sementara itu, di sisi lain, seseorang telah bersiap dengan busurnya sambil memasang anak panah api. Ia membidik dengan tenang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Seketika, anak panah berapi itu melesat sangat cepat dan tepat mengenai tubuh seekor goblin hingga makhluk tersebut kesakitan. Melihat hal itu, Chinen segera memerintahkan seluruh zombie goblin untuk berhenti bergerak dan bersembunyi. Mendengar perintah tersebut, pasukan zombie goblin langsung mengangguk tanda mengerti lalu bersembunyi di sekitar area.
Tiba-tiba, beberapa orang berjalan mendekat ke arah Chinen dengan langkah waspada. Dengan wajah penuh rasa penasaran, tim tersebut mempertanyakan identitas Chinen. Melihat situasi tersebut, Chronos pun bertanya kepada Chinen mengenai siapa sebenarnya orang-orang itu. Lalu, pandangan Chinen tertuju kepada mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat kelompok itu di suatu tempat. Setelah berpikir sejenak, Chinen akhirnya teringat bahwa tim tersebut bernama Pemburu Bayangan Kembar. Mendengar hal itu, Chronos kembali bertanya apa sebenarnya pemburu bayangan kembar itu. Dengan tatapan tajam, Chinen menjawab bahwa merekalah kelompok yang pernah mencoba membunuh dirinya sebelum ia kembali ke masa lalu. Chinen menjelaskan bahwa pemburu bayangan kembar yang bernama Yuma dan Yuka dikenal sebagai hunter kembar. Ia menambahkan bahwa pada masa lalu keduanya merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi karena kerjasama mereka yang sangat baik dan kemampuan yang saling melengkapi. Mendengar penjelasan tersebut, Chronos menunjukkan ekspresi heran. Ia menanggapi bahwa menurut pengamatannya saat ini keduanya tidak terlihat sebagai sosok yang kuat. Chinen kemudian menjelaskan kembali bahwa pada saat ini Yuma dan Yuka masih berada pada peringkat bintang 1. Ia juga menyatakan dengan cukup yakin bahwa mereka hanya berdua dan tidak memiliki anggota lain. Chronos menanggapi bahwa menyingkirkan calon musuh sejak awal dapat menjadi pilihan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mendengar hal tersebut, Chinen berpikir sejenak. Ia menilai bahwa pada masa lalu Yuma dan Yuka membunuh dirinya bukan karena dendam pribadi melainkan karena permintaan seseorang. Hal itu membuatnya menyadari bahwa situasi saat ini masih dapat diubah. Sementara itu, seorang pria berambut hitam bernama Yuma mendekat dengan rasa penasaran. Ia bertanya apakah Chinen adalah orang yang mengendalikan zombie goblin tersebut. Melihat reaksi itu, Chinen menyadari bahwa pada masa sekarang kelas pengendali kematian masih belum dikenal secara luas, sehingga banyak orang yang belum memahami keberadaannya. Dengan sikap tenang, Chinen menjawab bahwa benar makhluk tersebut berada di bawah kendalinya. Kemudian Chinen berpikir sejenak. Pandangannya tertuju pada sebuah batu sihir. Ia menilai bahwa karena ia akan mengumpulkan batu sihir dalam jumlah banyak maka ia membutuhkan seseorang untuk membawa barang tersebut. Ia juga beranggapan bahwa alasan Yuma dan Yuka menjadi hunter kemungkinan besar berkaitan dengan kebutuhan uang. Setelah mempertimbangkan hal itu, Chinen memutuskan untuk menawarkan kerjasama kepada Yuma. Dengan wajah kebingungan Yuma menanggapi dan bertanya mengapa Chinen tiba-tiba ingin mengajaknya bekerja sama. Dengan tenang, Chinen menjelaskan bahwa ia akan menyerahkan tugas pengumpulan batu sihir kepada mereka. Ia menawarkan pembagian 80-20. Ia sendiri yang akan menghadapi dan mengalahkan musuh sehingga mereka dapat memperoleh uang dengan lebih mudah tanpa harus mengambil risiko besar. Setelah itu, Chinen kembali menanyakan apakah mereka tertarik untuk bekerja sama dengannya. Mendengar tawaran tersebut, mereka mulai berbisik satu sama lain. Yuma kemudian angkat bicara dan mengatakan bahwa menurutnya mereka tidak dapat langsung mempercayai orang asing. Seorang pria berambut abu bernama Haibara menambahkan bahwa ia setuju dengan pendapat tersebut. Menurutnya seorang hunter yang mampu mengendalikan zombie goblin adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya sehingga terasa mencurigakan. Di sisi lain, Chinen menunggu jawaban mereka dengan ekspresi datar. Ia mulai merasa bosan hingga menguap. Dalam pikirannya, ia mengeluh karena mereka terlalu lama dalam mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian, Yuma akhirnya berbicara dengan tegas bahwa ia menerima tawaran Chinen. Namun di sisi lain teman-temannya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Yuma kemudian mengajukan syarat baru. Ia meminta agar pembagian diubah menjadi 50-50, karena hasil tersebut masih harus dibagi di antara 3 orang. Mendengar hal itu, Chinen dengan tegas menyatakan bahwa tawaran terakhirnya adalah 70-30. Ia juga menambahkan bahwa jika tidak disetujui maka kerjasama tersebut akan dibatalkan. Mendengar hal itu, Yuma akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran dari Chinen. Di sisi lain, dengan wajah penuh kecemasan, Haibara bertanya apakah keputusan ini benar-benar tidak akan menimbulkan masalah. Ia masih merasa ragu terhadap pilihan yang telah mereka ambil. Yuma menanggapi dengan tenang bahwa Haibara tidak perlu merasa khawatir. Ia menegaskan agar Haibara cukup mempercayainya. Menurut Yuma, jika Chinen memang berniat menyerang mereka, maka sejak awal mereka sudah mati tanpa sempat melakukan apapun. Di dalam pikirannya, Yuma menilai bahwa Chinen bukanlah orang biasa. Seseorang yang berani memasuki gate seorang diri, tanpa membawa perlengkapan apapun jelas, memiliki keyakinan dan kemampuan yang luar biasa. Yuma merasa bahwa jika mereka mengikuti Chinen, maka mereka pasti bisa memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar daripada biasanya. Beberapa jam kemudian, dengan langkah tenang, Chinen bersama pasukan zombie goblin miliknya terus bergerak menyusuri area gate untuk mencari monster dan mengumpulkan batu sihir. Mereka terus berburu tanpa henti, menghadapi satu demi satu monster yang muncul di hadapan mereka. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, Haibara akhirnya terjatuh lemah ke tanah dengan wajah kelelahan. Sambil terengah-engah, ia mengeluh bahwa tubuhnya sudah sangat lelah dan hampir tidak sanggup bergerak lagi. Di sisi lain, Yuka yang bersandar lemah pada batang pohon juga mengeluh bahwa dirinya sudah kehabisan tenaga. Dengan napas berat,
Ia mengatakan bahwa ia bahkan sudah tidak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Sementara itu, Yuma sedang sibuk menghitung hasil yang mereka peroleh dari membunuh para monster dan mengumpulkan batu sihir. Saat melihat jumlahnya, ia terkejut karena hasil yang mereka dapatkan jauh lebih banyak daripada perkiraannya. Melihat pencapaian sebesar itu, Yuma semakin yakin dengan dugaannya sejak awal bahwa Chinen bukanlah sosok biasa. Pandangan Yuma kemudian tertuju kepada Chinen yang berdiri dengan tenang di kejauhan. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa kemampuan Chinen benar-benar jauh melampaui seluruh ekspektasinya. Di sisi lain, dengan wajah penuh senyum, Chinen merasa sangat senang saat melihat begitu banyak goblin di hadapannya. Dalam pikirannya, jumlah monster yang besar itu berarti keuntungan yang akan ia peroleh juga sangat banyak. Dengan wajah terkejut, Yuma segera menyarankan agar Chinen beristirahat terlebih dahulu. Menurutnya, setelah terus bertarung dan berburu selama berjam-jam, tubuh Chinen tentu membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Namun, dengan tenang, ia justru memberikan instruksi kepada pasukan zombie goblin miliknya untuk segera menyerang dan membunuh para goblin yang ada di sekitar mereka. Melihat pemandangan itu, Yuma, Haibara, dan Yuka seketika terkejut. Mereka bertiga menatap Chinen dengan rasa tidak percaya. Di dalam benak mereka, sosok Chinen sudah jauh melampaui batas manusia biasa. Mereka menilai bahwa Chinen pasti bukan manusia normal. Beberapa saat kemudian, Chinen menyadari bahwa seluruh goblin di area tersebut sudah berhasil dibasmi oleh pasukannya. Tidak ada lagi monster yang tersisa di sekeliling mereka. Setelah itu, Chinen dengan tenang memeriksa papan statistik miliknya. Setelah berjam-jam memburu goblin tanpa henti, statistiknya perlahan naik dengan sangat signifikan. Chinen menyadari bahwa dalam waktu 3 jam saja, kemampuannya telah meningkat sebesar 21/2 poin. Pada titik ini, Chinen menilai bahwa kekuatannya sekarang kira-kira sudah setara dengan Hunter Bintang 4. Dalam hati, ia mengakui bahwa kemampuan menguras kehidupan memang sangat efisien untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Dengan tenang, Chinen berpikir bahwa karena levelnya sudah meningkat cukup jauh, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghadapi dan membunuh bos monster di dalam gate tersebut. Di suatu tempat yang jauh di dalam area gate, Raja Goblin duduk dengan tenang di singgasananya. Di sekelilingnya, para pasukan goblin berdiri dengan tatapan tajam sambil berjaga, siap menyerang siapapun yang berani mendekat. Dengan tatapan tajam, Raja Goblin berkata bahwa ada manusia bodoh yang berani datang ke wilayah kekuasaannya. Suaranya dipenuhi kesombongan dan amarah, seolah tidak menempatkan siapapun sebagai ancaman. Mendengar perkataan itu, Chinen justru tersenyum tipis. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa makhluk yang hanyalah goblin berani-beraninya menyebut dirinya sebagai raja. Di sisi lain, dengan wajah penuh kecemasan, Yuka segera menyarankan agar Chinen tidak memprovokasi Raja Goblin. Menurutnya, tindakan itu hanya akan membuat keadaan menjadi semakin berbahaya. Dengan tatapan tajam penuh kemarahan, Raja Goblin memerintahkan mereka semua untuk segera berlutut di hadapannya. Tidak berhenti sampai di sana, ia juga langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Seketika itu juga, pasukan goblin bergerak maju dengan ganas. Mereka berlari sambil membawa senjata, menyerbu ke arah Chinen dan kelompoknya tanpa ragu sedikit pun. Di sisi lain, dengan tenang, Chinen sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru memberikan instruksi kepada pasukan zombie goblin miliknya agar segera maju dan menyerang balik musuh. Dalam sekejap, pertarungan sengit antara pasukan zombie goblin dan pasukan goblin pun pecah. Kedua belah pihak saling berhadapan dan bertempur dengan brutal di tengah area tersebut. Dengan tatapan tajam, seekor goblin melompat ke depan sambil mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, bersiap melancarkan serangan mematikan. Seketika, tebasan goblin itu mengenai tubuh salah satu zombie goblin dengan tepat hingga menimbulkan luka dan memercikkan darah ke tanah. Tidak lama kemudian, sistem segera memberikan notifikasi bahwa jumlah zombie goblin milik Chinen telah berkurang 1. Mendengar notifikasi itu, Chinen menatap tajam ke arah medan pertempuran. Tanpa ragu sedikit pun, ia kembali menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan goblin yang telah mati. Perlahan, tubuh goblin yang sebelumnya tergeletak di tanah mulai bergerak kembali. Dengan gerakan cepat, salah satu zombie goblin langsung menangkap tangan goblin musuh dengan genggaman yang sangat kuat hingga lawannya tidak mampu melepaskan diri. Seketika, zombie goblin itu mengerahkan seluruh tenaganya dan menebaskan senjata ke arah goblin tersebut. Serangan itu mengenai tubuh lawannya dengan keras, hingga goblin itu menjerit kesakitan. Melihat pemandangan tersebut, Yuma, Haibara, dan Yuka terkejut bukan main. Mereka bertiga tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di hadapan mata mereka. Meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Chinen mampu mengubah mayat-mayat goblin menjadi pasukan miliknya sendiri. Melihat situasi yang terus memburuk dan pasukannya mulai terdesak, Raja Goblin perlahan bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya dipenuhi amarah saat menyadari keadaan mulai keluar dari kendalinya. Dengan tatapan tajam, Raja Goblin segera mengangkat tongkat yang berada di tangannya tinggi-tinggi. Aura kuat mulai memancar dari senjata tersebut. Seketika itu juga, Raja Goblin menancapkan tongkatnya ke tanah dengan keras.
Suara benturan menggema ke seluruh area pertempuran. Tiba-tiba, seluruh pasukan goblin merasakan perubahan besar pada tubuh mereka. Kekuatan mereka meningkat dengan drastis, membuat gerakan dan serangan mereka menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya. Dengan tatapan tajam disertai senyum sinis, seekor goblin berkata bahwa berkah kekuatan dari Raja Goblin akan meningkatkan kemampuan seluruh pasukannya. Namun, bagi musuh yang berada di wilayah itu, kekuatan tersebut justru akan melemahkan mereka. Mendengar penjelasan itu, Chinen sama sekali tidak peduli. Ekspresinya tetap tenang, seolah ancaman tersebut bukan sesuatu yang layak dikhawatirkan. Seketika, para zombie goblin miliknya bergerak cepat dan menghancurkan tongkat-tongkat yang sebelumnya ditancapkan oleh Raja Goblin di berbagai sudut medan pertempuran. Melihat hal itu, Raja Goblin menjadi semakin marah. Wajahnya dipenuhi amarah karena rencananya mulai digagalkan di hadapan banyak pasukan. Dengan senyum mengejek, Chinen melontarkan sindiran dan bertanya apakah Raja Goblin mulai merasa frustrasi. Nada suaranya dipenuhi ejekan yang semakin memancing kemarahan lawannya. Dengan gerakan cepat, Raja Goblin kembali mengangkat tongkat miliknya. Ia bersiap menggunakan kekuatannya sekali lagi untuk meningkatkan kemampuan seluruh pasukan goblin. Di sisi lain, melihat kejadian tersebut, Yuma, Haibara, dan Yuka merasakan bahwa kekuatan Raja Goblin benar-benar mengerikan. Tekanan yang dipancarkan makhluk itu membuat mereka sadar bahwa lawan kali ini berada jauh di atas goblin biasa. Tak lama kemudian, dengan tatapan tajam, Raja Goblin berhasil memperkuat seluruh pasukannya. Kekuatan para goblin meningkat hingga 50%, membuat aura mereka terasa jauh lebih buas dan menakutkan. Seketika itu juga, pasukan goblin mulai membantai zombie goblin milik Chinen satu persatu. Dengan kekuatan yang telah meningkat, mereka menyerang jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Beberapa saat kemudian, semakin banyak zombie goblin milik Chinen yang tumbang di medan pertempuran. Jumlah pasukannya terus berkurang dengan cepat. Melihat keadaan itu, Chinen menilai bahwa kemampuan penguat milik Raja Goblin memang merupakan sumber kekuatan utama dalam pertempuran tersebut. Dengan senyum sinis, Raja Goblin menegaskan bahwa itulah kekuatan tongkat miliknya, sebuah senjata yang dipenuhi oleh dendam para goblin yang telah mati. Ia berbicara dengan penuh kebanggaan, seolah tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan tersebut. Dengan wajah tenang, Chinen justru bertanya apakah tongkat itu terbuat dari tulang. Kemudian, dengan tatapan tajam, Chinen menegaskan bahwa jika kekuatan Raja Goblin hanya sebatas itu, maka ia akan dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Ucapan tersebut membuat suasana semakin menegangkan. Dengan cepat, Chinen segera menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan tulang-tulang yang berada di sekitar area pertempuran. Dalam sekejap, aura kegelapan mulai menyelimuti sekeliling tempat itu dan tekanan besar menyebar ke segala arah. Melihat hal tersebut, Raja Goblin langsung menunjukkan wajah penuh kecemasan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan terhadap kekuatan Chinen yang berada jauh di luar dugaan. Tiba-tiba, tongkat milik Raja Goblin bergerak dengan sendirinya dan melayang menuju arah Chinen, seolah tertarik oleh kekuatan yang ia keluarkan. Dengan tenang, Chinen mengulurkan tangannya lalu menggenggam tongkat kutukan tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan wajah semakin cemas, Raja Goblin bertanya dengan panik apa yang sedang dilakukan Chinen. Ia tidak mengerti mengapa senjata andalannya justru berpindah ke tangan lawan. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa seluruh pasukan Goblin telah tersadar dari kegilaan akibat efek tongkat kutukan. Karena pengaruh itu menghilang, kekuatan mereka pun menurun drastis. Mendengar notifikasi tersebut, Chinen tersenyum sinis lalu mengejek Raja Goblin. Ia bertanya mengapa Raja Goblin tidak lagi menggunakan tongkat kutukan andalannya seperti sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, setelah berhasil mengalahkan Raja Goblin, Chinen keluar dari gerbang dengan langkah tenang seolah pertempuran besar yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Ekspresinya tetap datar, tanpa menunjukkan rasa lelah sedikit pun. Di sisi lain, Yuma, Haibara, dan Yuka keluar bersamanya dengan wajah terkejut dan tubuh yang kelelahan. Perasaan mereka bertiga bercampur aduk antara lega karena masih selamat, kagum terhadap kekuatan Chinen, serta tidak percaya dengan semua kejadian yang baru saja mereka alami di dalam gate. Saat berjalan keluar, Chinen dan timnya menjadi pusat perhatian para hunter lain yang berada di sekitar area gerbang. Banyak hunter menatap mereka dengan pandangan heran, sementara sebagian lainnya mulai berbisik satu sama lain. Para hunter itu mengaku tidak percaya ketika melihat jumlah batu sihir yang dibawa oleh kelompok Chinen. Menurut mereka, mustahil sebuah tim kecil dapat memperoleh batu sihir sebanyak itu hanya dalam satu kali penjelajahan gate. Jumlah hasil yang mereka bawa jauh melampaui perkiraan siapapun. Dengan tenang, Chinen kemudian berkata bahwa mereka bertiga telah bekerja dengan sangat baik. Ia memberikan pengakuan atas usaha Yuma, Haibara, dan Yuka selama perburuan berlangsung. Setelah itu, Chinen menambahkan dengan santai bagaimana jika seluruh batu sihir tersebut dititipkan saja ke toko di Natsuhabara untuk sementara waktu. Menurutnya, cara itu akan lebih aman dan memudahkan mereka dalam mengurus hasil perburuan yang sangat banyak tersebut. Mendengar hal itu,
Yuma segera menanggapi bahwa menurutnya batu sihir tersebut sebaiknya jangan dititipkan ke toko. Ia menyarankan agar seluruh barang itu dibawa sendiri, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih layak tanpa perantara. Menurutnya, dengan cara itu mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mendengar usulan tersebut, Chinen dengan tegas mengatakan bahwa apakah mereka benar-benar berharap dirinya akan langsung percaya kepada mereka, padahal mereka baru saja bertemu hari ini. Nada suaranya datar, tetapi jelas menunjukkan bahwa ia tidak mudah mempercayai orang lain. Mendengar jawaban itu, Yuma, Haibara, dan Yuka seketika merasa kecewa. Mereka bertiga merasa bahwa selama ini mereka juga sudah bekerja keras membantu perburuan di dalam gate, sehingga ucapan Chinen terasa cukup menusuk bagi mereka. Kemudian, Chinen bertanya kepada Yuma berapa banyak uang yang kira-kira akan mereka dapatkan jika seluruh hasil buruan tersebut berhasil dijual. Ia ingin mengetahui nilai sebenarnya dari batu sihir yang mereka kumpulkan. Yuma menjawab bahwa menurut perkiraannya, seluruh barang itu bisa menghasilkan sekitar 6 juta. Namun, ia juga menambahkan bahwa tongkat kutukan yang mereka bawa kemungkinan besar hanya akan terjual dengan harga murah. Menurutnya, benda seperti itu biasanya sulit dihargai tinggi karena efeknya yang berbahaya. Setelah mendengar penjelasan itu, Chinen mengambil tongkat kutukan yang sebelumnya ia peroleh dari Raja Goblin. Ia menatap benda tersebut dengan tenang sambil memeriksa bentuk dan aura yang masih tersisa di dalamnya. Chinen pun berpikir sejenak, mempertimbangkan nilai sebenarnya dari senjata itu. Ia merasa bahwa tongkat tersebut mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Yuma. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa benda tersebut adalah sebuah tongkat terkutuk yang dibuat dari kumpulan dendam goblin dalam jumlah tak terhitung. Selain itu, tongkat tersebut diklasifikasikan sebagai item langka dengan tingkat rare yang cukup tinggi. Ketika digunakan, tongkat itu akan memberikan peningkatan kekuatan spiritual yang besar kepada pemakainya. Namun, sebagai konsekuensinya, benda tersebut akan mengikis pikiran penggunanya secara perlahan hingga akhirnya kehilangan kendali. Dengan wajah tersenyum, Chinen menilai bahwa meskipun kekuatan spiritual dari tongkat itu memang sangat besar, penggunaannya tetap memiliki keterbatasan. Menurutnya, hanya kelas pendukung yang dapat memanfaatkan senjata seperti itu secara maksimal, sedangkan kebanyakan kelas pendukung sendiri jarang mampu menggunakan kekuatan spiritual dengan efektif. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Chinen pun memutuskan bahwa ia akan mengambil tongkat kutukan tersebut untuk dirinya sendiri. Ia merasa benda itu masih memiliki nilai dan kegunaan tertentu di tangannya. Chinen kemudian menjelaskan bahwa karena ia mengambil tongkat kutukan itu, maka nilai barang tersebut cukup dikurangi saja dari bagian miliknya saat pembagian hasil nanti selesai dihitung. Menurutnya, itu adalah cara yang paling adil. Mendengar perkataan itu, Yuma segera menjelaskan bahwa sejak awal tongkat kutukan tersebut memang tidak mungkin bisa mereka dapatkan dengan kemampuan mereka sendiri. Karena itu, menurutnya mereka tidak pantas memasukkan nilai tongkat itu ke dalam perhitungan pembagian hasil. Kemudian, Yuma bertanya kepada dua rekannya apakah keputusan tersebut benar-benar tidak menjadi masalah bagi mereka. Ia ingin memastikan tidak ada keberatan di antara tim mereka. Haibara dan Yuka saling berpandangan sejenak. Lalu keduanya mengangguk setuju. Mereka menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak merasa keberatan dengan keputusan itu. Melihat hal itu, dengan wajah tersenyum, Chinen merasa senang melihat kekompakan tim tersebut. Menurutnya, tim yang saling memahami dan tidak saling mempersulit seperti itulah yang paling ia sukai. Tak lama kemudian, Chinen berpamitan kepada mereka bertiga. Sebelum pergi, ia berpesan agar besok mereka kembali berburu bersama seperti hari ini. Pada hari berikutnya, di Taman Kuno, Chinen kembali melanjutkan perburuan goblin seperti biasa. Sejak pagi, ia sudah bergerak memasuki area tersebut untuk mencari monster dan mengumpulkan batu sihir. Kemudian, pandangan Chinen tertuju kepada Yuma dan kedua rekannya sambil menanyakan keadaan masing-masing. Ia ingin memastikan apakah mereka masih mampu melanjutkan perburuan hari itu. Dengan wajah kelelahan, Yuma mengeluh bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perburuan untuk hari ini. Napasnya terasa berat dan tubuhnya sudah sangat lelah setelah terus bertarung tanpa henti. Yuma juga menambahkan bahwa tas yang ia bawa sudah penuh dengan batu sihir, sehingga menurutnya sudah tidak ada alasan untuk memaksakan diri lebih lama. Mendengar hal itu, Chinen segera memberikan instruksi bahwa jika memang begitu, maka mereka bertiga sebaiknya kembali terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa dirinya sendiri masih akan tetap melanjutkan perburuan di area tersebut. Dengan wajah penasaran, Chronos bertanya mengapa Chinen justru menyuruh mereka pulang lebih dulu. Ia merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Chinen. Dengan tenang, Chinen menjelaskan bahwa ia tidak ingin ada saksi mata atas apa yang akan terjadi mulai saat ini. Di sisi utara Taman Kuno, Chinen berjalan seorang diri menembus area yang sepi. Dari kejauhan, sesuatu tampak sedang mengintainya dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Tiba-tiba, sekelompok pasukan katak dengan tatapan tajam melompat keluar sambil membawa senjata di tangan mereka. Mereka langsung menerjang Chinen dari belakang dengan kecepatan tinggi, berniat menjatuhkannya dalam satu serangan mendadak. Dengan cepat namun tetap tenang,
Chinen segera memanggil pasukan zombie goblin miliknya untuk menghadapi serangan mendadak tersebut. Dalam sekejap, para zombie goblin muncul dan langsung bergerak sesuai perintahnya. Seketika, salah satu zombie goblin menerkam kata itu lalu menggigit tubuhnya dengan ganas hingga makhluk tersebut berteriak kesakitan. Suara jeritannya menggema di area sekitar. Namun, kata itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia segera membalas serangan dengan menusukkan tombaknya ke arah zombie goblin di hadapannya. Tidak lama kemudian, sistem memberikan pemberitahuan bahwa jumlah pasukan zombie goblin milik Chinen telah berkurang 1 akibat serangan tersebut. Pandangan Chinen tertuju tajam pada pertarungan yang sedang berlangsung. Ia mengamati setiap gerakan lawannya dengan tenang, tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Chinen menyadari bahwa katak monster itu memang memiliki statistik yang lebih tinggi dibandingkan goblin biasa. Menurutnya, hal seperti itu sangat wajar mengingat monster tersebut berada di area yang lebih berbahaya. Dengan cepat, Chinen menggunakan kekuatan pengendali tulangnya. Ia menggerakkan tongkat kutukan yang berada di tangannya, lalu melemparkannya lurus ke arah katak monster tersebut. Seketika, tongkat kutukan itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menancap tepat di tubuh katak tersebut, hingga membuatnya terpental ke belakang. Tak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa setiap serangan yang mengenai katak itu akan mengalami pengurangan kerusakan, karena terdapat lapisan minyak licin pada tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung alami. Katak monster itu tersenyum sinis, seolah merasa serangan yang diterimanya tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ia tampak yakin bahwa keunggulan tubuhnya masih mampu menahan serangan Chinen. Namun, dengan gerakan cepat, Chinen langsung menendang tongkat kutukan yang sebelumnya menancap di tubuh lawannya. Tendangan itu memberikan dorongan kuat pada senjata tersebut. Seketika, tongkat kutukan itu terdorong semakin dalam hingga menembus tubuh katak monster dan membuat darah menyembur keluar. Makhluk itu langsung meraung kesakitan akibat serangan mendadak tersebut. Tanpa menunggu lama, Chinen kembali menggunakan kemampuan pengendali tulangnya. Ia menggerakkan tongkat kutukan itu dari kejauhan, lalu menghantamkannya secara beruntun ke tubuh para katak monster satu persatu. Melihat situasi pertempuran, Chinen mulai berpikir bahwa cara bertarung seperti ini terlalu banyak menguras kekuatan spiritual miliknya. Setiap kali mengendalikan tongkat kutukan dari jarak jauh, energi yang terpakai terasa semakin besar. Selain itu, kemampuan membangkitkan mayat juga membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah tidak sedikit. Jika terus digunakan tanpa perhitungan, tenaganya bisa habis lebih cepat dari perkiraan. Dengan tatapan tajam, Chinen bertekad bahwa lawan seperti ini tidak mungkin mampu menahannya hanya dengan kekuatan sebesar itu. Ia tidak berniat berhenti sampai semua musuh di hadapannya ditundukkan. Dengan cepat, Chinen membangkitkan para katak monster yang telah mati menjadi pasukan miliknya sendiri. Setelah itu, ia langsung menginstruksikan pasukan zombie katak tersebut untuk menyerang monster yang masih hidup. Melihat keadaan berbalik menguntungkannya, Chinen tersenyum puas. Ia merasa bahwa dengan cara seperti ini, kekuatannya akan segera kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu singkat. Chinen kemudian menegaskan dalam hatinya agar Dimitri menunggu saja. Ia bertekad akan membalaskan dendamnya pada waktu yang tepat. Beberapa saat kemudian, di sebuah wilayah runtuhan yang sunyi, Chinen berjalan perlahan sambil menelusuri area sekitar bersama pasukan zombie katak miliknya. Tempat itu dipenuhi sisa bangunan tua dan suasana mencekam yang seolah menyimpan banyak rahasia. Di tangannya, Chinen membawa sebuah jantung monster katak yang baru saja ia ambil. Benda itu masih memancarkan sisa energi dari pemiliknya. Dengan wajah penuh rasa penasaran, Chronos bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan Chinen dengan benda menjijikan tersebut. Ia sama sekali tidak memahami maksud tindakan Chinen. Namun, Chinen hanya meminta agar Chronos diam dan memperhatikannya saja. Ia tidak berniat menjelaskan sebelum semuanya terbukti. Kemudian, Chinen meneteskan darah goblin ke atas jantung katak yang ia pegang. Darah itu meresap perlahan ke dalam permukaan jantung tersebut. Tiba-tiba, jantung katak itu langsung diselimuti aura hijau yang berputar di sekelilingnya. Energi aneh mulai menyebar dan memengaruhi area reruntuhan di sekitar mereka. Dengan tatapan tajam, Chinen mengatakan bahwa dengan cara ini mereka bisa memasuki area tersembunyi yang tidak akan ditemukan orang lain sampai beberapa tahun ke depan. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa Chinen telah berhasil mengungkap rahasia tersembunyi dari taman kuno. Beberapa waktu setelah itu, Chinen tiba di sebuah tempat baru yang menyerupai arena uji coba. Area tersebut luas, dipenuhi batu tua, dan memiliki suasana menekan yang jauh berbeda dari bagian lain taman itu. Chinen melihat sekeliling sambil berpikir bahwa sebelum hidup kembali, tempat ini baru ia temukan saat dirinya masih berada di peringkat bintang 1. Saat itu ia tidak mampu masuk. Tetapi sekarang akhirnya ia bisa melihat isi tempat ini secara langsung. Tiba-tiba, sesosok monster besar muncul sambil melangkahkan kakinya dengan suara berat yang mengguncang tanah. Kehadirannya langsung memenuhi arena dengan tekanan luar biasa. Melihat hal itu, Chinen sedikit terkejut, karena monster tersebut jauh lebih mengintimidasi daripada yang ia bayangkan. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa percobaan ini memiliki batas peserta maksimal 1 orang. Tidak lama setelah itu,
Sistem kembali mengumumkan agar Chinen membuktikan keberanian dan potensinya di arena uji coba tersebut. Mendengar pemberitahuan itu, Chinen justru tersenyum sinis. Ia merasa senang karena akhirnya ada mangsa baru yang bisa dibunuh. Sesaat kemudian, sistem memberikan notifikasi terakhir bahwa seekor Dragonian telah muncul di arena.